Haleluya, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang saya akan bagikan bagi kita sekalian dengan tema menderita karena melakukan kebenaran. Pada umumnya di dunia ini, manusia cenderung menghindari apa yang disebut sebagai penderitaan dalam hidupnya. Tubuh kita, pikiran kita dikerahkan untuk menghindari apa yang disebut dengan penderitaan. Penderitaan bagi orang yang belum percaya kepada Yesus Kristus dianggap itu sebagai suatu penghinaan, suatu kutukan, suatu hukuman, sehingga kebanyakan orang di dalam dunia ini mereka merasa kecil hati, sedih, dan depresi atau tertekan. Bagaimana dengan kita sebagai umat Allah yang sudah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita? Bagaimana cara kita memandang penderitaan? Saya mau sampaikan kepada kita sekalian, jangan kita mengizinkan ada suara-suara perasaan yang mengasihani diri sendiri atau hati yang tawar. Karena pikiran yang dikuasai oleh kekecewaan bagaikan tempat penyebaran virus supaya kita tidak bermegah dalam penderitaan kita. Penderitaan itu bila disebabkan karena kita melakukan kebenaran, kita harus setiap berdiri teguh untuk selalu hidup sesuai dengan firman Tuhan. Bahkan sepatutnya kita harus bermegah untuk penderitaan itu. Mengapa? Karena firman Tuhan berkata dalam Roma pasal 5 ayat 3-5, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Sebagai pengikut Yesus Kristus, kita menyerahkan seluruh hidup kita untuk apapun yang Tuhan izinkan kita alami. Kenyataan ini memang berat, tetapi saya percaya dengan mengingat firman Tuhan, kita pasti akan disegarkan dan dibahagiakan. Dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 15-16 berkata, janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Mengapa Tuhan mengatakan kepada kita supaya kita jangan malu? Malah kita di dalam situasi seperti itu kita disuruh oleh Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Alasannya dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 14 dikatakan, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Yesus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Marilah kita dengan sungguh-sungguh menghidupi firman Tuhan untuk kita bisa berbahagia saat kita diizinkan oleh Tuhan untuk dinista, untuk menderita karena kebenaran. Haleluya. Amin.